Sadar nggak sih, banyak bos di luar sana yang sebenarnya menderita penyakit yang sama, yaitu kebutaan selektif. Mereka itu cuma mau melihat orang-orang yang teriaknya paling kencang, yang jago menjilat, atau yang gaya hidupnya paling mentereng. Tapi mereka itu buta banget sama sosok yang duduk diam di pojok ruangan, di bawah lampu neon yang udah mau mati, yang wajahnya bahkan tertutup sama tumpukan map setinggi gunung. Tapi orang-orang sombong ini lupa satu hukuman alam yang sebenarnya mematikan. Orang yang paling banyak kerja adalah orang yang paling banyak tahu. Kenalin, namanya Andi. Selama 5 tahun, Andi ini dianggap bukan manusia, tapi cuma perabot. Dia kayak dispenser atau mesin fotokopi. Dicari pas butuh, ditendang pas macet. Andi ini staf pajak yang saking pendiamnya, orang-orang di kantor itu sampai lupa kalau dia punya suara. Tapi jangan tertipu sama kacamata tebal dan kemeja murahnya yang selalu dia pakai rapi. Di balik jari-jari Andi yang lincah mainin kalkulator tiap hari, sebenarnya dia lagi menjahit jaring raksasa selama 1800 hari. Dia nggak cuma mencatat angka, dia lagi mencatat dosa. Dia tahu kemana setiap rupiah gelap itu mengalir. Dia tahu restoran gimana Pak Baskoro nyuap orang. Dan dia tahu persis di folder mana laporan keuangan ganda yang asli itu disembunyikan. Hari ini, Andi berdiri di depan ruangan kaca sang CEO. Dengan sebuah amplop putih, Pak Baskoro cuma melirik sekilas. Ngeremehin banget. Seolah Andi ini cuma debu yang ganggu pemandangan dia aja. Pak Baskoro nggak sadar kalau apa yang dipegang Andi itu bukan cuma surat resign, tapi adalah temantik api. Di dalam amplop itu ada bom waktu digital yang kalau meledak nggak bakal nisain satupun dari kemegahan gedung ini. Perusahaan ini raksasa distribusi. Ribuan barang keluar masuk tiap hari. Dan di tengah pusaran uang itu berdiri Pak Baskoro, pria yang menganggap kantor itu kerajaannya dan karyawan adalah budak yang bisa dia peras sampai kering. Pak Baskoro punya selera mahal, jam tangan seharga rumah subsidi, mobil sport yang cuma jadi pajangan, pokoknya haus validasi banget deh. Tapi ya itu, kemewahan itu gak jatuh dari langit, tapi dibangun dari keringat yang dicuri. Tiap akhir tahun, selalu ada aja alasan buat potong bonus karyawan. Tapi Andi melihat kebenaran yang beda lewat monitor. Angka itu nggak hilang, cuma pindah alamat ke rekening pribadi bosnya lewat skema tax evasion yang kotor sekali. Selama bertahun-tahun, Andi dipaksa jadi arsitek kejahatan ini di bawah ancaman pemecatan. Tapi keserakahan Pak Baskoro akhirnya mentok. Kantor pusat mulai cium aroma busuk karena ada selisih dana 12 miliar. Pak Baskoro panik. Dia tebak siapa yang mau dijadiin tumbal. Si pendiam Andi. Sore itu Andi dipanggil ke ruangan yang bau cerutu mahal. Pak Baskoro ngelempar dokumen ke meja. Andi, ini surat penyataan. Isinya, kamu ngaku salah udah gelapkan dana pribadi. Tanda tangan nih sekarang. Andi terpaku. Tapi Pak, ini kan perintah Bapak. Pak Baskoro ketawa. Suaranya kayak pisau kegesek piring kaca. Dengar Andi, tanda tangan dan aku bantu kamu keluar penjara lebih cepat. Atau kamu nolak, aku pecat kamu tanpa pesangon dan aku pastiin namamu di blacklist di seluruh perusahaan di negeri ini. Kamu gak bakal bisa kerja lagi, bahkan jadi penjaga parkir pun gak bakal bisa. Andi gak meledak. Dia gak banting meja atau maki-maki Pak Baskoro. Buat Andi, marah-marah itu buang energi. Dia cuma natap mata bosnya yang merah karena alkohol, lalu perlahan ambil pulpen itu. Dengan tangan yang tenang banget, sampai-sampai terasa ngeri. Andi tanda tangan. Pak Baskoro senyum puas. Ngerasa baru aja nelan mangsa kecil bulat-bulat. Tapi disinilah kesalahan fatalnya.
Dia anggap diamnya Andi itu tanda menyerah. Padahal Andi lagi menghitung mundur. Selama 90 hari terakhir, kantor ini sudah jadi medan tempur rahasia buat Andi. Tiap kali Pak Baskoro minta laporan pajaknya dipercantik, Aminda cuma nurut. Bawa folder sistem yang tersembunyi, ia melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tangkapan layar WhatsApp, instruksi ilegal, bukti transfer asli ke rekening bayangan, sampai rekaman suara Pak Baskoro yang ketawa bangga habis nunak bonus THR karyawan, semuanya Andi pindahin ke cloud drive pribadi yang dia kasih nama keadilan. Momen yang ditunggu akhirnya tiba. Audit tahunan. Andi tahu besok tim auditor pusat bakal mendarat. Maka sehari sebelum badai itu datang, Andi titipin amplop putih di meja sekretaris jam 5 sore pas. Waktu semua orang mau keluar, Andi justru bersiap membakar jembatan. Surat resign itu cuma pesan pembuka. Karena server di perusahaan Andi udah pasang sistem pengiriman otomatis. Tepat saat audit dimulai besok pagi, sebuah email dengan data sebesar 2 GB akan terkirim ke PPATK dan Dewan Komisaris Pusat. Andi jalan keluar gedung, narik napas lega buat pertama kalinya dalam 5 tahun. Dia tahu, besok pagi Pak Baskoro nggak lagi menuju kemenangan, tapi menuju eksekusi mati buat harga dirinya. Pagi itu lantai 12 rasanya kayak di dalam kulkas, dingin dan kaku. Pak Baskoro duduk busungin dada dengan senyum palsu yang memuakkan. Andi masuk. Kali ini nggak pakai kemeja lusuh, tapi pakai polo shirt, santai seolah mau nonton pertunjukan aja. "Ah, Andi, bagus kamu datang," kata Pak Baskoro percaya diri banget. "Bapak-bapak auditor ini staf saya. Saya tanggung jawab soal selisih dana itu." Dia bawa surat pengakuannya. Pak Baskoro ulurkan tangan dengan angkuh. Dia mau hancurin Andi di depan saksi. Andi senyum-senyum yang belum pernah dilihat siapapun selama 5 tahun. Senyuman yang tulus tapi mematikan. Andi serahin map coklat itu. "Ini Pak, Bapak minta map ini kan? Semua jawaban ada di sini." Pak Baskoro nyambar map itu dibuka lebar-lebar di depan auditor buat pamer pengakuan dosa Andi. Tapi pas map itu dibuka, ruangan itu tiba-tiba hening. Gak ada skat penyataan, gak ada pengakuan salah. Cuma ada selembar kertas putih dengan QR code gede di tengahnya. Di bawahnya ada tulisan tebal, semua bukti asli dan laporan pajak ganda sudah terkirim otomatis ke email pusat, Dewan Komisaris, dan Dirjen Pajak jam 8 tadi ini. Selamat menikmati audit yang sesungguhnya. Darah langsung hilang dari wajah Pak Baskoro. Mukanya berubah dari merah sombong jadi pucat pasi kayak mayat. Ponsel di meja langsung getar hebat. Panggilan dari kantor pusat. Ketua auditor natap Pak Baskoro tajam banget. "Pak Baskoro, kamu baru aja terima data presisi soal aliran dana ke rekening pribadi Anda. Kami nggak butuh lagi penjelasan dari Anda." Seketika ruangan itu jadi zona perang. Laptop disita, brankas dibongkar, akses keuangan dikunci. Pak Baskoro mau berdiri, mau maki-maki, tapi suaranya hilang. Dia nengok ke pintu, tapi Andi udah nggak ada. Andi udah jalan ke lift tanpa menoleh lagi. Si perabot kantor itu sudah pergi, ninggalin api yang nggak bakal bisa dipadamin siapapun. Dunia nggak berhenti muter setelah badai itu pecah. Pak Baskoro sekarang harus tuker jam tangan mahalnya sama borgol besi. Dia nggak lagi duduk di kursi kulit empuk, tapi di kursi kayu kaku ruang interogasi. Lalu Andi kemana? Di sebuah warung kopi sederhana, Andi duduk menatap senja. Nggak ada lagi jas yang sesak, nggak ada lagi bau kertas yang memuakkan. Dia kehilangan pekerjaan, memang, tapi dia memenangkan kembali jiwanya. Kisah ini mungkin terdengar kayak film, tapi percayalah, kisah ini lagi terjadi sekarang. Mungkin di kantor sebelah Anda atau depan bilik kerja Anda. Di luar sana ada ribuan Andi lain yang lagi mencatat, lagi mengamati, dan lagi nunggu saat yang tepat buat berhenti jadi korban.
Ini peringatan buat siapapun yang merasa punya kuasa buat nginjak yang lemah. Jangan pernah sudutkan orang yang gak punya apa-apa lagi buat dipertaruhkan. Karena pas mereka membalas, mereka gak akan pakai urat saraf atau teriakan kasar. Mereka akan pakai otak, kesabaran, dan kebenaran yang selama ini Anda remehkan. Ingat ya, orang yang paling diam biasanya punya rencana yang paling bising. Gimana menurut kalian? Apa di kantor kalian ada sosok Pak Baskoro yang serupa? Atau jangan-jangan kalianlah si Andik yang lagi nyiapin serangan balik? Coba ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya.